Halo, perkenalkan nama saya Kevin Pian Bisarumaha dari kelas 11 MIPA Baluse. Di sini saya akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak R. Siburian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soal yang pertamanya adalah uraikan dengan singkat pemahamanmu terkait teks argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Menurut pemahaman saya, teks argumentasi adalah teks yang dibuat secara kritis dan logis dengan mengembangkan suatu ide, pendapat, atau bahasa sehingga dapat mempertahankan pendirian atau gagasan. Kedua, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berisi informasi dan pengetahuan penting. Sedangkan teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, dan pengaruh kepada seseorang atau banyak orang untuk melakukan suatu hal sehingga dapat mencapai keinginan penulis tersebut. Soal nomor kedua, bagian A-nya, uraikan cara membuat poster sesuai pengalaman dan pengetahuanmu. Jawabannya yang pertama, tentukan objek atau tema poster. Kedua, membuat sketsa poster. Ketiga, menyusun kalimat secara singkat, padat dan jelas, serta tujuan poster. Ketiga, pilihlah gambar yang unik dan menarik sehingga banyak orang dapat tertarik. Keempat, perhatikan perpaduan warna yang ada di dalam poster. Kelima, menggunakan media yang tepat sehingga poster yang dibuat sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaan kedua bagian B. Bagaimana membedakan poster dengan iklan? Yaitu jawabannya, iklan tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang. Sedangkan poster memuat gambar yang menarik dan isi teksnya tidak terlalu panjang. Soal nomor ketiga, bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Uraikan kelebihan dan kelemahan vlog. Kelemahannya yaitu membuang-buang waktu. Kedua, ketergantungan. Ketiga, banyak hujatan dari netizen jika membuat kesalahan, sehingga menjatuhkan mental kita. Kelebihan dari vlog adalah kepuasan pribadi. Yang kedua, mendapatkan pujian. Soal nomor keempat, bagaimana cara membedakan berita dengan teks lain? Yaitu berita. Berita berdasarkan kenyataan dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Kedua, tidak ada pendapat dari penulis. Ketiga, dibuat oleh wartawan. 4. Menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti. 5. Topik disampaikan di awal. Sedangkan yang non berita adalah yang pertama, berdasarkan kenyataan. Kedua, dibuat oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Ketiga, terdapat pendapat penulis. Keempat, gaya bahasa disesuaikan dengan pembicara. Kelima, topik dapat disampaikan di awal, tengah, dan di akhir. Soal nomor kelima, setelah membaca sebuah cerpen, hal apa yang terlintas di pikiranmu? Unsur pembentuk, ciri, atau jenis? Mengapa pilih salah satu? Yang saya pilih adalah jenis. Yaitu ketika kita membaca sebuah novel yang di dalam novel tersebut bercerita tentang makhluk-makhluk halus. Jadi di sini pikiran saya langsung terlintas bahwa novel ini berjenis atau bertema horor.
Soal nomor ke-6. Mengapa resensi itu penting? Yaitu karena membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Soal nomor ke-7. Mengapa puisi itu unik? Puisi itu unik yaitu karena cara menyampaikan isi dari puisi tersebut melalui gaya bahasa yang pada umumnya hanya diketahui oleh penulisnya saja. Nomor ke-8. Bagaimana cara menikmati isi puisi? Menurut saya, cara menikmati isi puisi itu yang pertama, mendalami puisi. Kedua, membaca dengan hati. Ketiga, menyimak puisi dan artinya. Keempat, membaca puisi dengan nada yang sesuai dengan isi. Misalnya puisi sedih harus dibaca dengan suasana hati yang mendalam. Sekian dari hasil yang saya kerjakan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.